Halo semuanya, kembali lagi di Shoepedia dari Shoeworkshop. Dan kali ini kita akan belajar tentang corks. Teng teng deng 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 deng. Jadi seperti yang kalian semua tahu, kita akhir-akhir ini lagi banyak review sepatu kulit atau dress shoe 1 bulan terakhir lah. Dari mulai review-review yang biasa sampai yang kita bedah-bedah dan bongkar konstruksinya. Ada satu hal menarik dari bagian atau material dress shoe ini, di mana kebanyakan sepatu kulit yang proper itu midsole-nya terbuat dari material corks. Buat kalian yang ngikutin banget dunia persepatuan, pasti udah nggak asing ya sama material satu ini. Tapi buat kalian yang belum tahu, di sini gue bakal ngejelasin apa itu material corks dan gimana sih kegunaannya di dunia persepatuan. So, let's get it started. Kita mulai dari material corknya itu sendiri ya. Jadi cork ini adalah bahan alami yang terbuat dari kulit luar pohon oak yang biasanya ditemukan di beberapa negara Mediterania kayak Portugal, Spanyol, terus juga Maroko dan yang lainnya. Yang udah pasti dong jarang banget ada di Indonesia dan itulah kenapa harganya bisa jadi mahal. Nah, si material cork ini punya beberapa karakteristik yang mendukung buat dijadikan material di dunia sepatu. Gue bakal ngejelasin beberapa keunggulan dan karakteristik dari material cork ini. Yang pertama adalah ringan dan juga fleksibel. Menjadikan si cork ini ideal buat dipakai dalam beberapa produk termasuk sepatu. Yang kedua itu tahan terhadap air dan juga kelembaban. Seperti yang kita tahu banyak banget sepatu-sepatu yang terbuat dari material cork ini biasa dipakai di tempat-tempat yang basah dan juga lembab kayak sandal atau beberapa sepatu kulit. Atau salah satu contohnya si cork ini biasanya dipakai jadi gabus penutup botol wine gitu. Jadi cocok banget kalau misalnya si cork ini dipakai di tempat-tempat lembab atau basah gitu ya. Lalu si cork ini punya karakteristik bentuk yang elastis. Jadi memungkinkan corknya kembali ke bentuk semula setelah ditarik atau ditekan ya. Ini selaras banget sama bahan-bahan atau material midsole di zaman sekarang kayak polyurethane atau EVA yang punya elastisitas yang sama juga. Yang terakhir sudah pasti ramah lingkungan. Jadi gue bakal cerita dikit kalau si cork ini diambilnya itu nggak merusak pohon oaknya secara permanen ya. Jadi cuma diambil kulit luarannya aja, dimana kulit luar dari pohon oak ini bisa diperbaharui dalam jangka waktu tertentu. Yang hal ini udah pasti menjadikan si cork ini sebagai contoh yang baik dalam penggunaan material ramah lingkungan berkelanjutan. Lalu kita mulai masuk ke penggunaan cork di industri persepatuan ya. Sebenarnya penggunaan cork di industri persepatuan ini berkaitan erat banget sama yang namanya inovasi dan juga kebutuhan akan material yang ringan, nyaman, dan juga tahan lama. Sebelum masuk ke zaman modern kayak sekarang, di mana material midsole ini udah banyak banget, udah bervariasi banget, bahan cork ini udah dari lama dipakai sebagai material-material untuk pembuatan sepatu. Dan beberapa cara cork dipakai di dunia sepatu itu diantaranya, yang pertama udah pasti dijadiin midsole. Karena midsole yang terbuat dari cork ini bisa menyerap daya kejutan atau peredam tekanan lah buat si sepatunya sendiri. Yang hal ini berkaitan sama kenyamanan berjalan atau berlari si pengguna sepatu atau sandal tersebut. Lalu cork ini juga sering banget dipakai sebagai insole ya, atau bagian dalam dari sepatu yang menopang alas kaki. Karena lama-kelamaan si cork ini bakal mengikuti bentuk kaki dari penggunanya. Sekalian gue juga pengen ngingetin buat teman-teman semua yang mungkin baru beli sepatu kulit baru atau sendal-sendal yang terbuat dari material cork ini, harap bersabar. Gue tahu kalian pasti bakalan ngerasa kaku dan sakit di awal pemakaian, tapi tenang aja. Lama-kelamaan sepatu dan sandal ini bakalan break in sama kaki kalian dan ngebentuk sesuai dengan bentuk kaki kalian yang akhirnya jauh lebih nyaman. Dan dengan alasan yang sama, gue nggak menyarankan buat kalian beli sepatu atau sandal bermaterial corks ini dalam kondisi second ya, karena ya udah pasti sudah membentuk kaki pengguna sebelumnya kayak gitu. Terus selain midsole dan juga insole, si bahan cork ini juga sering dijadiin hiasan atau aksesoris buat upper sepatu. Sebenarnya cuman biar looks-nya kelihatan lebih unik dan menarik aja sih. Dan penggunaan material cork di dunia persepatuan pun karena karakteristik atau sifat-sifat yang tadi udah gue jelasin itu sendiri, kayak ringan, tahan lama, ramah lingkungan. Salah satu alas kaki yang paling terkenal pakai material cork ini tidak lain dan tidak bukan adalah Birkenstock. Dan menurut gua yang bikin mahal dari Birkenstock ini adalah material corksnya. Karena menurut gua penggunaan cork di sandal Birkenstock ini ngasih perpaduan sempurna antara fashion, terus kesehatan kaki juga, dan sustainability-nya atau gerakan ramah lingkungannya.
Karena dari kenyamanan, udah gue jelasin sendiri kalau cork ini adalah bahan yang ringan, terus juga lentur, dan punya daya serap beban yang oke gitu. Sampai bisa ngebentuk kaki dari penggunanya. Terus dari gerakan ramah lingkungan udah jelas dong kalau penggunaan corks dari sandal Birkenstock ini mungkin jadi salah satu bukti dan komitmen Birkenstock untuk mendukung kampanye ramah lingkungan itu sendiri. Karena yang udah gue jelasin tadi, penggunaan material cork ini bisa berkelanjutan dan pohon yang diambil pun bisa diperbaharui kulitnya. Terus selain ngasih kenyamanan, sandal Birkenstock yang pakai material cork ini juga ngedukung ergonomis kaki kalian. Bahkan banyak banget dokter ortopedi di Eropa sana yang menyarankan pasiennya buat menggunakan sandal Birkenstock ini sebagai bentuk terapi mengobati beberapa cedera kaki, kayak mungkin plantar fasciitis dan beberapa cedera kaki lainnya. Belum kalau misalnya kita ngomongin fashion ya atau skena, penggunaan sandal Birkenstock ini bisa dibilang gak lekang oleh waktu dan zaman karena bisa masuk ke semua usia, dari usia muda sampai bapak-bapak yang fashionable. Bentar, kok jadi kayak ngiklan sandal Birkenstock ya? Tapi ya intinya, material cork ini punya banyak kegunaan di industri persepatuan, mulai dari ramah lingkungan, fashionable, kesehatan kaki, dan hal-hal yang tadi udah gue jelasin juga. Tapi walaupun si cork ini punya banyak keunggulan, material ini juga punya beberapa kekurangan yang perlu kalian pertimbangin sebelum kalian beli sepatu atau sandal berbahan cork. Yang pertama itu rentan rusak. Walaupun si cork ini punya elastisitas yang baik, tapi bisa banget jadi rentan rusak kalau misalnya terkena goresan atau tekanan yang ekstrim ya. Ya kalau misalnya sering banget dipakai dan kita sering tekuk-tekuk juga akhirnya patah juga. Terus biasanya sepengalaman workshop mereparasi sandal Birkenstock, biasanya sandal bermaterial cork ini ngalamin penurunan kualitas seiring berjalannya waktu. Permukaannya bisa aus terus juga mengeras yang justru ngurangin elastisitas dan daya redam dari sandal atau sepatu ini. Yang justru kalau kita misalnya pakai malah jadi sakit. Kekurangan selanjutnya, produksi cork ini rumit banget. Mulai dari ngambil kulit cork di pohon, terus dikeringin, terus diproduksi jadi material cork yang proper sampai jadi sandal gini, itu membutuhkan waktu yang nggak sebentar guys. Yang sudah pasti, ini membuat harga cork jadi mahal. Dan biasanya corks yang terbuat dari bahan alami ini jauh lebih mahal dibandingin sama corks yang terbuat dari material sintetis. Yang tentu aja hal ini berpengaruh sama harga akhir si produk tersebut ya. So, semua tergantung pilihan kalian masing-masing. Silahkan pertimbangkan antara kelebihan dan juga kekurangan dari material corks ini. Kalau sekiranya kalian emang bisa ngerawat sandal atau sepatu bermaterial corks ini dalam jangka waktu yang lama, silahkan kalian beli karena emang worth it kok. Tapi jangan sampai kalian bela-belain beli sandal atau sepatu semahal ini cuman dipakai buat gaya-gayaan tanpa dirawat, yang akhirnya justru rusaknya cepet banget. Anyway, kalau misalnya kalian pengen reparasi sepatu atau mungkin sandal bermaterial cork, kalian juga bisa langsung hubungi customer service workshop di 0895 3399 39800. Atau bisa langsung klik link yang udah gue taruh di bawah. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Buat kalian yang pengen nanya-nanya tentang teknis dunia persepatuan atau mungkin pengen diskusi tentang material cork ini, bisa langsung taruh komen kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di video Shupedia berikutnya. Adios!